Tarik.
sendalnya jadi tarik majunya biasa aja. Pembacaan teks Pancasila oleh petugas diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar santri. Ikrar santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar. 1. Sebagai santri NKRI berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai santri NKRI bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai santri NKRI selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional serta mewujudkan perdamaian abadi. 4. Sebagai santri NKRI berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan. 5. Sebagai santri NKRI pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama.
Inspektur Upacara, barisan diistirahatkan. Untuk komandan, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil dan amal muhtaramin wa muhtaramat, para asatidz, para sahabat, anak-anakku, santri, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa memperingati hari santri nasional sebagai bukti bahwa kecintaan santri kepada negeri ini diakui dan diapresiasi oleh negara. Hal ini patut kita syukuri karena setelah sekian panjang perjuangan para ulama, perjuangan para santri, kemudian mendapatkan pengakuan. Karena pada zaman Orde Baru dulu namanya peran santri itu dihilangkan, peran ulama itu dihilangkan. Dalam sejarah hampir kita belajar dulu tidak ada peran ulama-ulama dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Padahal secara faktual, secara real bahwa perjuangan para ulama dululah yang menjadi sababiah Indonesia itu merdeka. Seandainya belum ada resolusi jihad ketika itu 22 Oktober 1945, mungkin kemerdekaan itu entah sudah terjadi atau tidak. Mengapa? Karena waktu itu pemerintah Indonesia itu belum punya angkatan bersenjata yang kuat. Indonesia baru merdeka 17 Agustus 1945. Kemudian pada akhir bulan September itu sekutu masuk ke Indonesia. Ya, sekutu masuk ke Indonesia. Pemerintah waktu itu Presiden Soekarno bingung. Mengapa? Karena belum punya angkatan bersenjata yang kuat. Tentara ada, belum digaji. Polisi ada, belum digaji, dan tidak banyak. Dan seandainya melawan secara zahir, kalkulasinya kalah, persenjataan tidak punya. Makanya kemudian ada usulan dari Jenderal Sudirman ketika itu untuk meminta fatwa kepada Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari bagaimana hukumnya membela NKRI ini, bagaimana membela Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari kemudian mengumpulkan para ulama dan bermusyawarah, istikharah dan sebagainya, kemudian memutuskan bahwa dalam yang dinamakan dengan resolusi jihad 22 Oktober 1945 bahwa membela Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah fardhu ain dalam radius masafatul qasr, dalam radius 92 km. Selebihnya adalah fardhu kifayah. Ini menunjukkan betapa bahwa peran ulama, peran santri ketika itu sangat luar biasa. Seandainya
tidak ada resolusi jihad ketika itu yang menginspirasi terhadap seluruh arek-arek muda, anak-anak muda ketika itu. Mereka dengan jargon iskariman autu syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Maka berperang, maka terjadi perang 10 November ketika itu. Dan satu-satunya perang yang terjadi dan komandannya mati, jenderalnya mati, itu adalah perang ketika sekutu melawan arek-arek Surabaya ketika itu. Jenderal Malabi, jenderalnya orang sekutu, itu mati. Kemudian dikirim dari Batavia, jenderalnya mati lagi. Itu luar biasa. Kan biasanya yang mati duluan itu kan yang kopral-kopral itu, yang ada di garda depan. Ini apa sih jenderalnya? Ya. Makanya kemudian sekarang ini seakan-akan sudah trauma dari pihak negara luar itu untuk invasi, untuk menyerang Indonesia secara fisik. Karena apa? Karena ada semangat bahwa membela tanah air ini adalah harga mati. Ya. Maka kemudian dirubah strateginya. Yang dilakukan adalah ghazwatul fikri, yaitu perang pemikiran, perang budaya. Ini yang kemudian diserang melalui munculnya kemudian paham-paham baru datang ke Indonesia untuk merusak akidah yang sudah establis, akidah yang sudah mapan di Indonesia. Islam di Indonesia ini menurut para mu'arrikhin, para sejarawan, Islam masuk ke Indonesia ini Islam yang berakidah al-sunnah wal jamaah, mengikuti Syekh Abil Hasan al-Asy'ari. Di bidang fikih mengikuti Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Di bidang akhlak mengikuti Muhammad bin Muhammad al-Ghazali dan Abu Yazid al-Bustami dan yang lainnya. Itu adalah fakta yang tidak bisa terbantahkan.